Halo kawan-kawan, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Teror 7 Hari Kematian. Di sebuah desa kecil di lereng gunung, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Dharma. Di masa mudanya, ia dikenal keras kepala dan hingga tua, ia masih menyimpan ilmu kebal yang membuatnya sangat awet. Ia tidak pernah tersentuh penyakit, tidak mempan benda tajam, dan tentu saja dihormati serta ditakuti oleh warga. Konon, tubuhnya pernah ditembak peluru rakitan, tapi tidak tembus. Konon, lehernya pernah digorok saat tawuran muda, tapi tidak meninggalkan bekas. Tapi kekuatan yang terlalu lama dipelihara berubah menjadi kesombongan. Ia bertengkar dengan banyak orang dan memiliki banyak musuh. Bahkan keluarganya sendiri pun menjauh, termasuk anak tunggalnya, Rangga. Ia memilih merantau dan tidak pernah pulang ke rumah. Lalu suatu pagi, tanpa tanda apapun, Pak Dharma memegang dadanya, kesakitan, lalu meninggal mendadak. Serangan jantung, cepat, senyap, tidak memberi waktu bagi siapapun untuk pamit. Banyak yang tidak percaya orang seperti Pak Dharma bisa mati dengan semudah itu. Tubuhnya yang sudah dingin, tapi wajahnya tampak seperti orang yang masih bernafas pelan. Hingga menjelang sore, warga menggali kubur di belakang masjid. Saat liang lahat selesai digali, warga yang mengecek terdiam. Lubangnya tiba-tiba tertutup kembali. Tanah itu seperti digaruk dari dalam bumi, hingga merapat, tidak mau menerima siapapun. Kuburan dibersihkan, digali ulang, tapi tidak sampai setengah jam, lubang itu tertutup kembali. Akhirnya, peti Pak Dharma dibawa kembali ke rumah. Hari pertama pemakaman Pak Dharma gagal. Keesokan harinya, peti Pak Dharma kembali diangkat. 4 orang, 6 orang, semuanya normal. Sampai peti hendak diturunkan di dekat pemakaman. Tepat saat hampir mendekati makam, peti jenazah Pak Dharma merapuh, patah, dan hancur seketika. Tidak ada angin, tidak ada hewan, tidak ada alasan, hanya penolakan. Jenazah pun dibawa pulang kembali ke rumah. Hari kedua pemakaman Pak Dharma gagal. Hari berikutnya, warga semakin kompak. Pemakaman pun akhirnya dipindah. Tapi sebelum peti keluar dari rumah, tiba-tiba satu ruangan menjadi sangat kotor. Lantai di dekat jenazah menghitam. Bukan cairan, melainkan jutaan serangga, ulat, semut, kumbang, hewan busuk muncul entah dari mana mengerumuni bagian peti dan di sekitarnya. Hari ketiga pemakaman Pak Dharma gagal. Pagi hari berikutnya, rumah duka dipenuhi bau busuk menyakitkan. Seperti daging busuk yang disiram darah hangat, bercampur wangi melati yang tajam menusuk. Padahal tubuh Pak Dharma tidak membusuk. Tidak ada luka, tidak ada perubahan, tapi bau itu seperti datang dari udara. Beberapa warga pun muntah, beberapa pingsan, dan beberapa menyerah lalu pulang. Hari keempat pemakaman Pak Dharma gagal. Malam berikutnya, penjaga jenazah melihat sesuatu di sudut ruangan.
bayangan wanita berambut panjang terduduk di atas sisi jenazah. Semuanya melihat saat lampu dinyalakan, hilang. Dimatikan, muncul lagi. Ada yang melihatnya duduk di atas peti, kepala miring menatap ke bawah. Desa mulai yakin bahwa jenazah ini ditahan sesuatu. Hari kelima pemakaman Pak Dharma gagal. Hari berikutnya, 6 orang mengangkat peti tidak bergerak. 8 orang tetap tidak bergerak. 10 orang hampir tidak terangkat. Seolah tubuh Pak Dharma berubah menjadi batu besar. Ketakutan memuncak hingga seseorang berbisik, "Panggil saja anaknya Rangga." Hari ke-6 pemakaman Pak Dharma gagal. Setelah bertahun-tahun, Rangga akhirnya pulang. Ia berdiri lama di depan jenazah ayahnya. Tidak menangis, hanya sesal yang menempel di wajahnya. Rangga tahu ilmu kebal ayahnya tidak akan menolak kematian tanpa alasan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia pun mencari jawaban dan menemukan sebuah kabar buruk. Mantan istri muda Pak Dharma yang diceraikan tanpa diberi apapun pernah datang ke orang pintar dengan membawa potongan pakaian ayahnya. Ia menyimpan dendam, dan dendam itu berubah menjadi ritual yang mengunci arwah, membuatnya tidak bisa kembali ke tanah. Semua teror selama ini berasal dari sana. Hingga menjelang malam ke-7, saat Rangga bersiap melakukan ritual, semua orang mendengar suara dari dalam kafan. Napasnya pendek, rintihan lemah, dan beberapa warga lari menjauh. Hanya Rangga yang berani menyentuh jenazah itu. Rangga kemudian kembali menutup peti. Lalu ia mengambil sekar kantil putih dari makam ibunya. Ia menaburkan bunga-bunga itu di sekeliling peti ayahnya, sambil memejamkan mata dan mengikhlaskan semua luka masa lalu. Tidak ada dialog, hanya bisikan doa dan air mata yang jatuh bersama harum kantil yang menyebar. Bayangan wanita perlahan memudar, bau busuk hilang, dan peti menjadi ringan. Ilmu kebal yang melekat bertahun-tahun lepas. Arwah yang terjebak tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 hari, liang lahat tetap terbuka. Tanah tidak menutup dan peti terasa ringan. Prosesi pemakaman berlangsung tanpa gangguan, meskipun hanya beberapa warga yang sanggup untuk mengikutinya. Tanah terakhir ditimbun dan hening. Rangga duduk di depan makam ayahnya, diam dalam keheningan yang akhirnya terasa damai. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi bayangan hitam, hanya suara angin yang melewati rumput makam seolah mengusap bahunya. Untuk pertama kalinya dalam hidup Rangga, ia merasa bisa memaafkan dan benar-benar melepaskan ayahnya pergi. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah tentang Pak Dharma. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.